Bupati Bandung, R.A. Martanagara, terkejut. Apalagi mendengar gagasannya yang ingin mendirikan sekolah bagi wanita pribumi. Padahal waktu itu kaum perempuan pribumi dilarang bersekolah, sahabat literasi. Apalagi di sekolah Belanda. Tak mungkin. Beliau mengajarkan merenda, memasak, menjahit, membaca, menulis, dan lain-lain. Hal ini membuktikan kepada bangsa bahwa perempuan memiliki kemampuan yang tak beda dengan laki-laki. Cerdas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat literasi, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Hanya dengan pendidikan kita akan tumbuh menjadi suatu bangsa. Ada yang tahu kutipan siapakah itu? Ya, pejuang dan tokoh pendidikan wanita, Raden Dewi Sartika. Mau tahu kisah perjuangannya di bidang pendidikan? Simak di Jedar, cerita anak dalam jaringan bersama Bunda Anis Hidayana. Sahabat literasi, Raden Dewi Sartika adalah sosok pahlawan nasional yang pernah hidup dalam 3 zaman. Zaman apa saja itu? Ya, zaman kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, dan zaman kemerdekaan. Raden Dewi Sartika dilahirkan di Cicalengka, Jawa Barat pada 4 Desember 1884. Dewi Sartika merupakan putri dari priayi Sunda. Ayahnya adalah Raden Rangga Somanagara dan ibunya Raden Ayu Raja Permas. Ayahnya menjabat Patih Afdeling Mangunreja. Kemudian ayahnya menjadi Patih Bandung. Ketika kecil, Dewi Sartika tinggal bersama orang tua dan saudara-saudaranya di rumah besar yang terletak di Kepatihan Strat. Orang tua Dewi Sartika juga sangat menginginkan anaknya tumbuh cerdas, sehingga menyekolahkannya ke sekolah Belanda. Padahal waktu itu kaum perempuan pribumi dilarang bersekolah, sahabat literasi. Apalagi di sekolah Belanda. Tak mungkin. Namun, karena keturunan priayi, beliau bisa bersekolah di ST Classes School. Dan hebatnya lagi sahabat literasi, di usia 7 tahun, Dewi Sartika bisa baca tulis, bahasa Belanda, juga bahasa Inggris. Sahabat literasi, sejak kecil, Dewi Sartika sudah menunjukkan bakat menjadi pendidik. Ketika bermain, beliau sering memperagakan praktik di sekolah, mengajari baca tulis dan bahasa Belanda kepada anak-anak pembantu di Kepatihan dengan alat seadanya. Itu loh, seperti papan bilik kandang kereta, arang, dan pecahan genting. Karena waktu itu belum ada kapur, apalagi spidol whiteboard, belum ada. Namun, keadaan berubah drastis ketika Dewi Sartika berumur 8 tahun. Ayah beliau, Raden Rangga Somanagara, ditangkap dan diasingkan ke Pulau Ternate karena rencana dan aksi pengebomannya pada upacara peresmian Bupati Bandung yang baru. Ayah Dewi Sartika tidak menyetujui pengangkatan Bupati Bandung yang baru dikarenakan bupati tersebut bukan orang asli Bandung. Akibatnya, Dewi Sartika dan kakaknya tinggal terpisah-pisah ikut kerabatnya. Sementara ibunya, Raden Ayu Permas, memilih ikut suaminya di pengasingan. Sahabat literasi, kehidupan Dewi Sartika pun berubah. Semula hidupnya enak dan serba dilayani. Saat itu harus hidup susah, sahabat literasi. Sejak itu, Dewi Sartika tinggal di rumah kakak kandung ibunya di Cicalengka yang bernama Raden Demang Arya Surakarta Hadiningrat. Di sana, Dewi Sartika kecil diperlakukan tidak ramah dan kasar. Dewi Sartika dianggap sebagai anak pemberontak. Karena alasan itulah,
pamannya yang juga patih Cicalengka memperlakukan Dewi Sartika kecil sebagai abdi dalam atau pembantu di rumahnya. Kasihan ya sahabat literasi. Namun, yang membedakan Dewi Sartika dengan abdi dalam lainnya adalah beliau dapat membaca dan menulis karena pernah bersekolah kelas 1 di RT Classes School di Bandung. Saat Dewi Sartika berusia 10 tahun, ketika di Cicalengka, dia menunjukkan kemampuan baca tulis dan bahasa Belanda kepada anak-anak pembantu kepatihan. Hal tersebut sangat mengejutkan karena belum ada anak, terutama anak rakyat biasa yang memiliki kemampuan seperti itu. Apalagi mereka diajarkan oleh seorang anak perempuan. Hebat ya sahabat literasi. Semangat mengajarnya luar biasa. Di luar tugasnya sebagai abdi dalam, Dewi Sartika yang sejak kecil rajin berpuasa Senin Kamis ini senang saat dirinya bisa mengikuti pelajaran dari Agan Eni, istri keempat pamannya. Agan Eni mengajarkan kepada para perempuan tentang kepandaian bertutur, bertingkah laku, memasak makanan sehat, berdandan, dan lain sebagainya. Hanya 2 hal yang tidak diajarkan Agan Eni, yaitu kemampuan membaca dan menulis. Ya, mungkin karena Agan Eni belum bisa sahabat literasi. Dan satu-satunya murid Agan Eni yang bisa membaca dan menulis adalah Dewi Sartika. Ternyata Raden Dewi Sartika pembelajar sejati ya sahabat literasi. Beliau suka belajar apapun. Ayo semangat belajar. Beberapa waktu telah berlalu, terdengar kabar wafatnya sang ayah, Raden Rangga Somanagara. Ibunya pun memutuskan untuk kembali ke Bandung. Sedangkan Dewi Sartika langsung meninggalkan Cicalengka untuk kembali kepada ibunya dan tinggal di Bandung. Semakin dewasa, semakin besar pula keinginan Dewi Sartika untuk mewujudkan cita-citanya mendirikan sekolah untuk perempuan. Hal ini didukung pula oleh pamannya, Bupati Martanegara, yang memang memiliki keinginan yang sama. Pada tahun 1902, Dewi Sartika sudah merintis pendidikan bagi kaum perempuan. Di ruangan kecil di belakang rumah ibunya di Bandung, dia mengajarkan di hadapan anggota keluarganya yang perempuan. Beliau mengajarkan merendah, memasak, menjahit, membaca, menulis, dan lain-lain. Dewi Sartika merasa kalau wanita pribumi masih jauh dari kemandirian karena kungkungan adat. Menurutnya, pendidikan adalah jalan keluarnya. Inilah alasan Dewi Sartika ingin mendirikan sekolah wanita pribumi yang pertama di Indonesia. Meskipun masih ada saja orang-orang yang menghalangi Dewi Sartika, bahkan dari masyarakat pribumi itu sendiri. Hal ini membuat Den Hammer, seorang inspektur pengajaran Hindia Belanda, juga ikut prihatin sahabat literasi. Dia menyarankan Dewi Sartika untuk meminta bantuan kepada Bupati Bandung, R.A. Martanegara. Mengetahui Dewi Sartika hendak menghadapnya, Bupati Bandung, R.A. Martanegara terkejut. Apalagi mendengar gagasannya yang ingin mendirikan sekolah bagi wanita pribumi. Ada rasa haru dan kagum. Kemudian, Dewi Sartika dipanggil ke pendopo dalam. Bupati Bandung menyarankan agar kegiatan sekolah diadakan di pendopo sampai kegiatan lancar dan berhasil. Nah, pada tahun 1904 didirikanlah Sekolah Istri, sekolah pertama Dewi Sartika. Sekolah inilah yang menggugah kesadaran kaum wanita akan arti pentingnya pendidikan. Tenaga pengajar sekolah pada waktu itu berjumlah 3 orang, yaitu Dewi Sartika,
dibantu oleh dua saudara sepupunya, Nyonya Purwa dan Nyi Uwit. Untuk sementara, tempat belajar sekolah istri meminjam ruangan di Paseban Barat di halaman depan rumah Bupati Bandung. Tak tanggung-tanggung, murid yang diterima untuk pertama kali sebanyak 60 siswi, yang sebagian besar berasal dari rakyat biasa. Pada tahun 1905, sekolah tersebut pindah ke Jalan Ciguriang Keboncau karena ruangan tak mampu menampung jumlah siswi yang semakin bertambah. Lokasi baru ini dibeli Dewi Sartika dengan uang tabungan pribadinya, ditambah bantuan dana pribadi dari Bupati Bandung. Pengorbanan yang luar biasa ya sahabat literasi, tentunya untuk pendidikan. Pada tahun 1909, sekolah istri meluluskan angkatan pertamanya. Hal ini membuktikan kepada bangsa bahwa perempuan memiliki kemampuan yang tak beda dengan laki-laki. Pada tahun 1910, dengan menggunakan harta pribadinya, sekolah istri diperbaiki sehingga bisa memenuhi syarat kelengkapan sekolah formal. Sekolah ini pun berkembang sangat pesat. Ditambah, pemerintah juga memberikan bantuan dana untuk membiayai sekolah ini. Memasuki usia ke-10, pada tahun 1914, nama sekolahnya diganti menjadi Sekolah Keutamaan Istri, Sekolah Keutamaan Perempuan. Dan pada tahun 1920, seluruh wilayah Pasundan lengkap memiliki sekolah keutamaan istri di setiap kota kabupatennya. Wah, hebat ya sahabat literasi! Pada September 1929, Dewi Sartika memperingati pendirian sekolahnya yang berumur 25 tahun. Di tahun inilah sekolah ini mempunyai gedung sendiri. Kemudian, Sekolah Keutamaan Istri berganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Atas jasanya dalam bidang pendidikan ini, Dewi Sartika dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga di masa-masa tersebut, Dewi Sartika mulai sibuk untuk mengajar, menulis koran, memberikan ceramah ke berbagai wilayah, dan juga terus mencari ilmu dengan berguru. Pada tahun 1906, Dewi Sartika bertemu dengan seorang pria yang bernama Raden Kanduruan Aga Suryawinata, salah seorang guru di RC Classic School di Karang Pamulang, dan menikah. Namun, pada 25 Juli 1939, Dewi Sartika harus kehilangan suami tercintanya. Raden Aga meninggal dunia. Meskipun sedih, Dewi Sartika harus terus memajukan sekolah wanitanya. Wah, semangat yang luar biasa. Ayo sahabat literasi, jangan kalah semangatnya dengan Bunda Dewi Sartika. Sahabat literasi, sayangnya kejayaan sekolah perempuan ini tidak berlangsung lama. Pada masa penjajahan Jepang, di zaman yang kedua nih, Jepang memporak-porandakan sekolah ini. Nama sekolah dan kurikulum diubah. Murid-murid pun juga berkurang banyak. Penderitaan ini berlanjut sampai dengan agresi militer Belanda. Lalu, Bandung Lautan Api. Pada peristiwa itu, Dewi Sartika dan penduduk lainnya berjalan kaki mengungsi ke Ciamis, dan beliau mulai sakit-sakitan. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika wafat. Beliau dimakamkan di pemakaman Cigagadon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineam. 3 tahun kemudian, makamnya dipindahkan ke kompleks pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Bandung. Sahabat literasi, setelah Dewi Sartika wafat, para alumni Sekolah Keutamaan Istri mendirikan Yayasan Dewi Sartika pada
17 April 1955. Yayasan Dewi Sartika ini terdiri atas sekolah TK, SD, dan SMP Dewi Sartika yang kini masih berada di Jalan Kautamaan Istri dengan luas lahan 1.428 meter persegi. Nah, itulah sepenggal kisah sang pejuang dan tokoh pendidikan wanita Raden Dewi Sartika. Gimana? Mau melanjutkan perjuangan beliau untuk memajukan pendidikan? Ayo, terus belajar, banyak membaca untuk membuka wawasan. Sahabat literasi, ada hadiah menarik dari Cedar loh. Jawab pertanyaan ini. Yang pertama, apa alasan Dewi Sartika ingin mendirikan sekolah wanita pribumi pertama di Indonesia? Yang kedua, di mana Dewi Sartika pertama kali belajar baca tulis? Dan yang ketiga, apa nama sekolah pertama kali yang didirikan oleh Dewi Sartika? Demikian Cedar kali ini. Kisah inspiratif selengkapnya ada di buku ini loh. Judulnya Raden Dewi Sartika, Pejuang dan Tokoh Pendidikan Wanita yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.